dan selamat datang di ruangan kita ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan ini bisa berjalan dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada adik-adik semua, adakah yang ingin memimpin doa? Baik, kepada Ikram, Kak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ajli sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbayana shaghira. Wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Ikram yang telah memimpin doa kita pada hari ini. Baik, ini merupakan kegiatan konseling kelompok kita yang pertama kali kita lakukan pada kelompok ini. Dari adik-adik semua, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan konseling kelompok? Nggak tahu Kak? Atau dari adik-adik sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok sebelumnya di luar sana gitu? Belum pernah. Oke, baik. Di sini kakak akan menjelaskan sedikit mengenai konseling kelompok. Nah, konseling kelompok ini hampir sama dengan bimbingan kelompok, namun ada perbedaan di antara keduanya, di mana bimbingan kelompok itu membahas tentang topik-topik permasalahan yang sedang hangat-hangatnya diperbincangkan. Contohnya itu seperti apa? Jadi bimbingan kelompok itu contohnya seperti topik yang sekarang kita bahas, lagi panas-panasnya diperbincangkan itu seperti virus corona, itu kan lagi panas-panasnya diperbincangkan pada saat ini. Atau pada saat ini sedang panas-panasnya diperbincangkan juga pemilihan kepala desa. Nah, itu dibahas di dalam bimbingan kelompok. Sedangkan konseling kelompok merupakan salah satu dari 10 jenis layanan bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok dan membahas tentang masalah-masalah yang sedang dialami oleh anggota kelompok kita ini. Jadi konseling kelompok itu membahas tentang masalah-masalah yang sedang dialami, bukan membahas tentang topik seperti itu. Selanjutnya dari adik-adik tahu bagaimana cara pelaksanaan dari konseling kelompok ini? Nggak tahu. Baik, jadi cara pelaksanaan kegiatan konseling kelompok itu ya sama seperti kita ini yang kita lakukan dengan cara duduk melingkar. Tujuannya apa? Nah, tujuannya itu agar tidak ada yang saling membelakangi seperti itu. Jadi kalau kita duduk melingkar gini, jadinya agar berhadap-hadapan gitu. Baik, di dalam kegiatan konseling kelompok ini, adik-adik diminta untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, adik-adik diminta untuk menjaga rahasia. Jadi, kenapa kita diminta untuk menjaga rahasia? Ketika temannya nanti menceritakan atau mengatakan apa yang sedang dialaminya pada saat ini, atau masalah yang sedang dihadapinya pada saat ini, kita harus menjaga rahasia. Kita harus menjaga permasalahan itu agar tidak ada yang mengetahuinya di luar dari kelompok kita ini. Nah, jadi di sini hal pertama yang harus kita lakukan adalah menjaga rahasia. Kedua, adik-adik diminta untuk sukarela untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Tidak ada paksaan dari pihak manapun, baik itu dari saya sendiri selaku pemimpin kelompok di sini. Selanjutnya, yang ketiga, adik-adik diminta untuk terbuka. Terbuka dalam arti tidak ada yang ditutup-tutupi atau tidak ada yang menutupi masalah yang sedang dihadapi oleh adik-adik. Jadi adik-adik harus percayakan kepada teman-temannya bahwa permasalahan yang akan diungkapkan di sini bisa dipecahkan bersama-sama. Sampai di sini mengerti? Baik, selanjutnya adik-adik diminta untuk normatif. Dari teman-teman ada yang tahu apa yang dimaksud dengan normatif? Nggak tahu Kak. Baik, normatif itu contohnya seperti ini. Ketika Ikram misalnya memberikan suatu masalahnya seperti itu, mengungkapkan masalah yang sedang dihadapinya.
teman-temannya terus sedang berbicara kepada kita, jadi yang lain tidak boleh menyanggah atau memotong pembicaraannya seperti itu. Jadi dipersilahkan dulu Ikram untuk berbicara, baru nanti ketika setelah dia selesai berbicara, ketika teman-teman mau berbicara, angkat tangannya dan bilang saya mau berbicara seperti itu. Jangan ketika teman yang berbicara adik-adik memotong pembicaraannya. Jadi normatif ini kita dituntut untuk menghormati teman yang lain seperti itu. Sampai di sini paham? Dan yang terakhir, adik-adik diminta untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dari awal sampai akhir. Jadi adik-adik tidak boleh mengikutinya setengah-setengah seperti itu. Nah, baik. Di sini kan kita sudah saling kenal ya, sudah tahu nama. Namun di sini kita hanya tahu namanya saja, tidak dengan kepribadiannya. Baik, di sini kakak akan meminta kepada adik-adik untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu dan baik, di sini kakak akan meminta kepada adik-adik untuk memperkenalkan dirinya, cukup memberitahukan namanya, cukup nama panggilan saja, lalu cita-cita dan hobi. Jadi dari adik-adik ada yang ingin pertama kali untuk memperkenalkan dirinya? Jadi di sini kita telah diminta untuk sukarela. Adik-adik ada yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu? Kenalkan, nama saya Kamna, hobi saya masak, cita-cita dari dokter. Oke. Selanjutnya? Nama saya Ani, hobi saya membaca, cita-cita guru. Baik. Selanjutnya? Saya Baik. perkenalkan, nama saya Rida, hobi saya memain basket, Oke. cita-cita pengusaha. Baik. Selanjutnya? Oke. Perkenalkan, nama saya Taufik Hidayat, cita-cita TNI Angkatan Darat, hobi saya tenis meja. Oke, baik. Selanjutnya? Saya Kak. Oke. Perkenalkan, nama saya Kadri, cita-cita jadi tentara, hobi main bola. Oke, baik. Terakhir? Saya Kak. Ya. Nama saya Ikram, cita-cita polisi, hobi bermain bola. Oke, baik. Sekarang kakak yang terakhir ya. Perkenalkan, nama kakak Mia atau bisa dipanggil juga Aulia. Hobi kakak memasak dan cita-cita saya dosen. Di sini ada yang ingin dipertanyakan dari kakak? Nggak ada Kak. Oke, baik, terima kasih. Kita kan sudah memperkenalkan nama-nama kita ya. Sekarang kita akan merangkai nama. Namun di sini ditambahi dengan makanan favoritnya atau makan kesukaannya seperti itu. Misalnya di sini Kadri sukanya sama nasi goreng, Kadri nasi goreng. Ikram sukanya bakso, Ikram bakso. Jadi Kadri nasi goreng, terus Ikram bilang Kadri nasi goreng, Ikram bakso. Terus topik bakpao, misalnya Kadri nasi goreng, Ikram bakso, topik bakpao seperti itu sampai seterusnya. Oke, mengerti? Mengerti Bu. Oke, baik. Dimulai dari bahanan dulu. Kadri nasi goreng. Kadri nasi goreng, Ikram bakso. Oke. Kadri gitu. Nih, Kadri nasi goreng, Ikram bakso, Taufik bakpao. Kadri nasi goreng, Ikram bakso, topik bakpao, Ani sate. Kadri nasi goreng, Ikram bakso, topik bakpao, Ani sate, Rida miso. Kadri nasi goreng, Ikram bakso, Taufik bakpao, Ani sate, Rida miso, Mana bakpao. Selanjutnya kakak, Kadri nasi goreng, Ikram bakso, topik bakpao, Anissa Rida miso, Marna bakpao, Mia bakso. Oke. Sekarang sudah tahu nama dan makanan kesukaan teman-temannya? Sudah. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, sampai di sini. Berikutnya dari adik-adik, apakah ada yang ingin dipertanyakan bagaimana kegiatan konseling kelompok ini? Nggak ada Kak. Baik, sudah mengerti? Sudah Kak. Baik, jadi ini kita lanjutkan saja. Iya Kak. Konseling kelompok ini membahas tentang masalah-masalah yang sedang dialami oleh klien atau oleh anggota kelompok kita ini. Jadi konseling kelompok akan membahas. Jadi di sini kita akan membahas satu persatu permasalahan dari teman-teman semua gitu. Jadi sekarang kakak meminta kepada adik-adik untuk memberikan atau menyampaikan satu masalah yang sedang dialami oleh adik-adik gitu. Dari adik-adik, adakah yang ingin pertama kali untuk memberikan
permasalahan yang sedang dihadapinya pada hari ini atau saat ini. Nanti akan kita rekom, terus kita pilih nanti masalah siapa yang akan kita bahas gitu. Jadi pertama kakak minta untuk adik-adik untuk menceritakan atau memberitahukan masalah yang sedang dihadapinya apa aja gitu. Ada yang ingin pertama kali untuk menyampaikan masalahnya? Silakan. Oke. Mana masalahnya apa? Masalah keuangan Kak. Masalah keuangan. Kak, Lagi, ya. Adi. Masalah sindiran kawan. Oh, disindir kawan. Selanjutnya, Saya Kak, ya. karena sering dibully di sekolah. Oh, oke. Selanjutnya, Saya ya. susahnya bangun subuh. Oh, oke. Selanjutnya, Saya Kak, ya. gara-gara main game dimarahi mama. Oke. Lagi, saya Kak. ya. Gara-gara bawa api sekolah ditilang guru Kak. Oh, oke. Baik, di sini sudah terkumpul 6 masalah. Jadi kita akan memilih masalah siapa yang akan kita bahas dalam kegiatan konseling kelompok kita pada hari ini. Di sini ada permasalahan dari adik Magna bermasalah dengan keuangan ya. Terus juga ada Ani yang bermasalah dengan disindir teman. Lalu di sini ada adik Lida yang dibully. Terus juga Ikram susah bangun subuh terus dimarahin. Juga ada Kadri asik-asik main game terus dimarahin mama ya. Terus ada Topik yang kena razia HP-nya dibawa ke sekolah gitu ya. Baik, di sini sudah terkumpul 6 masalah. Jadi dari adik-adik coba dulu pilih masalah siapa yang akan kita bahas dalam kegiatan konseling kelompok ini. Coba tunjuk tangannya terus bilang Kak aku mau masalah inilah gitu. Coba dulu tunjuk tangannya. Masalah Kak Marna. Oke. Selain itu, Saya ya. masalah makna. Oke. Selain itu, ayo coba. Masalah Kak Marna. Oke. Sepertinya lagi. Masalah Kak Marna. Oke. Sama juga. Iya Kak. Oh, oke. Baik. Jadi di sini kita sepakat ya untuk memilih dan membahas permasalahan yang sedang dihadapi oleh Marna gitu. Baik, di sini ketentuannya Marna dipersilahkan untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Lalu nanti kepada adik-adik yang lain diminta untuk memberikan tanggapan atau solusinya atas masalah yang dihadapi oleh si Marna seperti itu. Baik, kepada Marna dipersilahkan untuk menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Masalah yang sedang ada sekarang ini yaitu masalah keuangan di sekolah. Yang sering terjadi pembayaran sekolah atau ongkos untuk pergi ke sekolah. Cukup? Oke. Baik, selanjutnya dari adik-adik ada yang ingin memberikan solusi kepada Marna gitu. Saya Kak, Ya. mungkin Kak Marna bisa mencari uang tambahan sepulang sekolah gitu. Oh iya. Terus selanjutnya Saya Kak. ya. Sebaiknya uang itu Kak Marna tabung aja. Oh, jadi kalau uang jajannya dikasih dari orang tua ditabungin aja Iya, gitu. Kak. Jangan dijajan sekarang. Iya, Oh, seperti itu. Yang lain? Sama ya? Sama. Sama. Bagaimana tanggapan dari teman-teman dapat diterima? Insya Allah dapat diterima Kak. Oke, baik. Semoga saran dan solusi yang diberikan oleh teman-teman tadi bisa diterima oleh Marna dan mungkin masalah yang akan dihadapinya ini bisa dipecahkannya sendiri seperti itu karena sudah mendapatkan solusi dari teman-teman. Selanjutnya di sini kakak meminta kepada adik-adik untuk ber-BMB 3. Ada yang tahu ber-BMB 3 itu ada apa? Nggak tahu. Baik, BMB 3 itu merupakan singkatan dari berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Jadi di sini dari masalah yang telah diberikan oleh saudari Marna tadi, kita diminta untuk ber-BMB 3. Contohnya seperti ini, berpikir. Saya berpikir masalah yang dihadapi oleh saudari Marna ini cukup berat seperti itu.
lalu saya merasa kasihan akan masalah yang dia hadapi gitu. Saya merasa kasihan kepada dia atas masalah yang dia hadapi seperti itu. Lalu saya bersikap empati akan masalah yang sedang dia hadapi. Lalu bertindak, saya akan bertindak menolong dia dan meminjamkan uang saya kepada dia agar bisa mengurangi kesulitan dalam keuangan dia seperti itu. Lalu yang terakhir bertanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab akan keuangan saya. Jadi saya akan bertanggung jawab dengan tabungan saya seperti itu. Nah, jadi bagaimana dapat dimengerti? Maksudnya dari adik-adik ada yang ingin pertama kali untuk memberikan BMB 3-nya? Saya Kak. Oke. Saya berpikir bahwa masalah Kak yang dialami oleh Kak Marna terlalu berat. Oke, Saya merasa dan prihatin terhadap apa yang telah terjadi kepada Kak Marna. Bersikap empati terhadap apa yang dialami oleh Kak Marna. bertindak. Saya akan bertindak meminjamkan uang saya terhadap Kak Marna. Oke, bertanggung jawab. Bertanggung jawab akan hal seperti saya akan menabung biar tidak terjadi hal yang sama seperti Kak Marna. Oke, baik. Terima kasih kakak ucapkan kepada adik-adik semua. Kakak rasa cukup ya untuk pertemuan kita kali ini. Semoga masalah yang tadi kita bahas juga dapat selesai tuntas ya. Bagaimana dapat diterima solusi dari teman-temannya? Dapat terima Kak. Oke, baik. Terima kasih kepada adik-adik semua. Semoga kegiatan ini bisa berguna bagi kita nanti ke depannya. Semoga ke depannya juga kita bisa bertemu kembali dan membahas masalah-masalah yang lain seperti itu. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam kegiatan ini. Maka kita akhiri diskusi ini dengan melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.